Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan saya Ica Kezia Angelia dengan NIM F0322060. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi dan pelaporan keberlanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep sustainability reporting atau laporan keberlanjutan yang mencakup konsep itu sendiri, ikhtisar dalam aspek keberlanjutan, perbedaan antara laporan keberlanjutan dengan laporan tahunan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan yang terakhir adalah esensi dan manfaat dari sustainability reporting. Langsung saja memasuki pembahasan yang pertama mengenai konsep sustainability reporting. Jadi, konsep sustainability reporting mengacu pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, pada seksi akuntansi, kita telah mendiskusikan keberlanjutan guna memenuhi beberapa hal berikut. Yang pertama, untuk memberikan wawasan tentang dampak negatif perilaku organisasi. Dan yang kedua adalah untuk menerjemahkan isu lingkungan dan sosial ke dalam istilah keuangan. Dan yang terakhir adalah untuk akuntabilitas perusahaan. Selain ketiga hal yang sudah disebutkan tadi, ada sebuah core konsep yang menjadi pilar utama dalam aspek keberlanjutan, yang biasa disebut dengan triple P, yaitu profit, people, dan juga planet. Untuk profit itu sendiri lebih condong kepada aspek ekonomi yang menekankan pada pentingnya profit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sedangkan people, dia lebih condong kepada aspek sosial, di mana perusahaan harus memastikan bahwa praktik perusahaan yang mereka bangun harus adil, etis, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah planet, yang lebih condong kepada aspek lingkungan, di mana aspek ini itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi jejak lingkungan perusahaan. Memasuki pembahasan yang kedua mengenai perbedaan antara laporan keberlanjutan dengan laporan tahunan lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ada 3 perbedaan yang akan saya jabarkan. Yang pertama, tujuan dari laporan keberlanjutan adalah untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam hal keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Sedangkan laporan tahunan adalah untuk menyajikan kinerja finansial dan operasional perusahaan selama 1 tahun. Untuk perbedaan yang kedua, laporan keberlanjutan berisi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Sedangkan untuk laporan tahunan berisi tentang informasi keuangan atau proses pencatatan keuangan. Dan perbedaan yang terakhir, untuk laporan keberlanjutan ditunjukkan kepada berbagai pemangku kepentingan termasuk konsumen, investor, regulator, dan masyarakat umum yang tertarik pada dampak sosial dan lingkungan. Sedangkan untuk laporan tahunan lebih ditunjukkan kepada pemegang saham, investor, dan analis keuangan yang memerlukan informasi mengenai kinerja finansial perusahaan untuk mengambil keputusan investasi. Memasuki pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang ketiga mengenai esensi dan manfaat sustainability reporting. Kita akan membahas mengenai esensi sustainability reporting yang mencakup 3 hal penting. Yang pertama adalah transparansi kepada publik tentang praktik bisnis perusahaan. Yang kedua adalah akuntabilitas yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah keunggulan kompetitif yang membangun reputasi yang positif. Nah, di sisi lain ada manfaat yang sangat memadai dari adanya sustainability reporting ini sendiri. Yang pertama, yaitu akan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan yang menjadi target, dan dengan demikian akan meningkatkan visitabilitas perusahaan dan membantu menunjukkan transparansi. Yang kedua, memberikan dasar yang kuat untuk dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan, sehingga membantu mempertahankan atau memperkuat lisensi perusahaan untuk beroperasi. Dan yang ketiga, membantu perusahaan dalam menunjukkan bagaimana perusahaan mampu menjalankan bisnisnya
di mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip bisnisnya ini terkait dengan isu lingkungan dan sosial. Yang keempat adalah membantu menarik pemegang saham dengan visi jangka panjang dan dapat membantu mereka membenarkan premi risiko yang lebih rendah dari pemodal dan perusahaan asuransi. Yang kelima adalah membantu membangun reputasi yang akan berkontribusi pada peningkatan nilai merek, pangsa pasar, dan juga loyalitas pelanggan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kesimpulan dari pemaparan mengenai sustainability reporting atau laporan keberlanjutan adalah praktik pelaporan yang berfokus pada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan secara transparan dan akuntabel. Berbeda dengan laporan tahunan yang menekankan kinerja keuangan, sustainability reporting ini mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Laporan ini tidak hanya mendukung akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga membantu perusahaan untuk membangun reputasi, mempertahankan lisensi operasi, menarik investor berjangka panjang, dan juga mengelola risiko. Dengan demikian, sustainability reporting berfungsi sebagai alat strategis yang mendorong keberlanjutan dan meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.